Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Sragen yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang peralatan tangan, lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang yang pertama adalah mistar. Apa itu mistar? Mungkin kalian di waktu SMP sudah sering menggunakan alat tersebut, tapi alangkah baiknya kita juga akan memahami pengertiannya di tingkat SMK ini. Mistar. Anda pernah melihat ini kan? Mistar adalah seperti yang Anda ketahui sebuah penggaris. Pengertian mistar atau penggaris adalah sebuah alat pengukur atau alat bantu untuk menggambar garis lurus. Alat ukur ini sendiri memiliki skala terkecil sekitar 1 mm atau 0,1 cm. Bagaimana cara menggunakan mistar baja? Mistar baja bisa digunakan untuk mengukur sebuah panjang benda kerja, mengukur garis tengah sebuah lubang pada benda kerja, mengukur lebar alur pada sebuah benda kerja, dan dapat juga digunakan mengukur tebal sebuah benda kerja. Cara pengukuran dimulai dari 0. Baru kita lihat hasil pengukuran pada sebuah mistar. Mistar siku. Mistar siku atau siku ukur adalah salah satu alat yang sangat penting dalam bidang teknik yang digunakan untuk membuat garis siku 90 derajat dan 45 derajat dengan mudah. Siku ukur ada dua jenis, yaitu dengan alat pengukur derajat sudut dan tanpa alat pengukur derajat sudut. Siku ukur dengan pengukur derajat sudut berbentuk segitiga, gambar yang atas, kemudian yang tanpa pengukur derajat sudut berbentuk L, gambar yang bawah. Jadi di gambar segitiga yang atas ini ada ditentukan kemiringan sudutnya, sedangkan yang bawah ini hanya untuk membuat sudut 90 dan 45. Sedangkan ini ada garis-garis yang menunjukkan kemiringan derajat sudut. Alat berikutnya yaitu macam-macam alat penanda dan fungsinya. Yang pertama adalah penggores. Fungsi penggores adalah untuk membuat garis, khususnya penandaan pada permukaan logam dan baja. Beberapa jenis tipe penggores. Penggores sederhana, penggores dengan salah satu ujungnya yang bengkok. Penggores yang dapat diubah-ubah ujungnya bisa diganti-ganti. Kemudian penggores dengan ketinggian yang dapat diatur sesuai skala. Cap atau stem. Cap digunakan untuk menandai logam dan beberapa bahan bukan logam dengan nomor huruf, angka, dan tanda-tanda lainnya. Jadi di bagian ujung ini ada tanda timbul, nanti kita pukulkan pada benda kerja sehingga benda kerja akan ada tanda atau stemnya. Jenis-jenis cap atau stem bisa cap nomor, cap huruf, dan cap tanda lainnya. Cap huruf dan nomor dapat diperoleh dalam set yang terdiri dari 05, 075, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 mm, dan seterusnya. Ini digunakan untuk menandai benda kerja sehingga akan tahu atau memberikan indikator atau tanda pada sebuah benda kerja yang akan kita kerjakan. Alat penanda berikutnya yaitu penitik, digunakan untuk membuat titik pusat. Ketika kita akan melakukan pengeboran, sebaiknya benda kerja kita lakukan penitikan dengan penitik, sehingga ketika dibor maka akan tepat pada posisi yang akan kita bor sesuai dengan keinginan.
Jangka juga berfungsi sebagai penanda untuk sebuah garis lengkung atau lingkar sesuai sudut yang kita inginkan. Ini sebagai penanda lingkaran atau garis lengkung. Jenis jangka ada jangka tusuk, yaitu untuk melukis busur dan lingkaran dengan teliti. Jadi ujungnya adalah lancip semua. Jangka hati digunakan untuk membuat garis pada permukaan logam sejajar dengan sisi benda. Mungkin itu materi saya kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.